Profil AKBP Dalizon, ex-Kapolres Oku diduga terima suap 2 miliar rupiah dari Bupati Muba. Kapolres Oku Timur AKBP Dalizon dicopot dari jabatannya oleh Kapolda Sumsel pada 19 Desember 2021 lalu. Kabar terbaru dari Dalizon diduga terima suap 2 miliar rupiah dari Bupati Musi Banyuasin. Saat ini, AKBP Dalizon ditahan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Hal tersebut dibenarkan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Sabtu 22 Januari 2022. Penahanan terhadap Dalizon, kata Dedi, sudah dilakukan sejak Sabtu 8 Januari 2022 lalu. Bahkan kasus dugaan korupsi yang menjerat Dalizon telah memasuki tahap pemberkasan untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Sidang dugaan suap proyek infrastruktur di Musi Banyuasin atau Muba, Sumatera Selatan kembali digelar di Pengadilan Tipikor PN Kelas 1 Palembang, Kamis 20 Januari 2022. Pada sidang kali ini hadir Kadis PUPR Muba, Herman Mayori, yang juga tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Dodi Reza Alex Nurdin. Dalam pengakuan saksi Herman, pihak kepolisian juga menikmati fee dari proyek-proyek tersebut. Herman menyebut uang tersebut guna pengamanan proyek Dinas PUPR Muba 2020 yang sempat bermasalah. Berikut ini profil AKBP Dalizon yang dicopot dari jabatannya. Dia menduduki jabatan Kapolres Oku Timur sejak September 2020. Ia duduk menggantikan AKBP Erlintang Jaya yang mendapat jabatan baru sebagai Kapolres Musi Banyuasin. Kepada wartawan, ia mengaku sudah menduduki nyaris seluruh posisi yang ada di kepolisian, mulai dari patwal atau patroli pengawal, reserse, res narkoba hingga bidang provos dan pengasuh di Akademi Kepolisian. Pria kelahiran Tanjung Karang, Lampung 1979 ini awalnya lama berkutat di Provinsi Jawa Tengah sejak lulus Akpol hingga tahun 2007. Waktu itu, ia sempat mengajukan diri pindah ke bagian reserse saat lama berdiam di Satlantas. Pernah juga ia turut dalam penyelidikan kasus penyeludupan narkoba di satu penjara besar di Indonesia. Saat itu, ia hanya bermodalkan barang bukti yang didapat dari seorang kurir yang terlibat. Hal itu cukup berkesan baginya, sekaligus menantang nyalinya sebagai seorang kanit lidik. Setelah melalui negosiasi yang alot dengan pejabat lapas, mereka pun berhasil masuk dan mengungkapkan jaringan di dalam lapas tersebut. Ia memiliki prinsip, jika menjadi seorang polisi dimanapun bidangnya, harus tetap menjalankan tugas dengan total dan sebaik-baiknya sesuai tupoksi. Dengan begitu, seorang polisi dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!